Oke, Kasih, shalom Bro. semua saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Halo. Selamat datang kembali di malam kita Faith Dialog, ya. Saya sebagai moderator malam ini dan saya perkenalkan penyaji kita, ya, yang satu penyanyi, yang satu penyaji. Penyanyi itu datang dari suku Batak, ya, Bapak Perlindungan. Itu penyaji dia, penyanyi. Dan satu lagi ya penyaji ya. Penyaji kedua adalah Conta Eka, ya. Beliau sama-sama dua orang melayani di Geni Gloria. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan 12 toh. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 1, ya, bulan 12 tanggal 1. Kita sudah memasuki bulan-bulan Natal, ya, gitu ya, minggu-minggu Natal nih. Jadi kita akan membahas satu tema, satu bulan ini kita khusus membahas satu tema tentang kekristenan, gitu ya, tentang kelahiran Yesus Kristus, tentang bagaimana Yesus itu adalah sebuah nubuat, ya, yang dipenuhi, ya, yang disempurnakan oleh Allah Bapa. Dan sebelum kita memasuki, sebelum kita mulai, kita persilakan Boksu Perlindungan untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dialog kita dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Kristus. Tuhan yang menyatakan diri melalui kuasa penyelamatan yang Kau nyatakan lewat nubuatan-nubuatan para nabi di sepanjang perjanjian lama. Dan Tuhan sendiri dengan setia memenuhi dan menggenapi setiap nubuatan itu yang kami saksikan secara detail di dalam penggenapan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur segala sesuatu Tuhan atur demikian sehingga pernyataan demonstrasi kasih Tuhan bagi dunia Engkau nyatakan melalui kelahiran Sang Anak Tunggal Bapa ke tengah dunia. Malam ini memasuki Minggu Advent yang pertama menjelang perayaan Natal. Kami mohon anugerah Tuhan membawa kami kepada pemahaman yang semakin dalam akan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Dalam Faith Dialog kami malam ini, Roh Kudus menolong sehingga setiap kami beroleh pengertian yang baru dan kami belajar bersama-sama, iman kami diteguhkan, kasih kami kepada Tuhan semakin dalam. Kami serahkan 1,5 jam ke depan, urapilah kami semua dengan urapan yang baru dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya. Ya, seperti biasa ya, kita akan nanti ada waktunya untuk mempersilakan saudara-saudari itu bertanya jawab, gitu ya, bertanya dan akan dijawab oleh penyaji kita malam hari ini. Nah, kalau Anda ada mendengar isu-isu tentang Natal ataupun di luar dari tema malam hari ini, ya Anda juga boleh bertanya, gitu ya. Anda boleh bertanya apa saja, ya kita akan jawab. Ya, kalau ada bersangkut paut dengan tema-tema minggu depan, ya nanti jadi jawaban itu nanti akan dijawab di minggu depan, gitu ya. Kalau nggak ada, ya nanti kita akan jawab malam hari ini. Jadi di luar daripada tema malam ini, Anda juga boleh bertanya. Mana tahu ada isu-isu yang Anda dengar, gitu ya. Misalnya, emangnya tanggal 25 itu kelahiran Yesus ya? Misalnya seperti itu contohnya, gitu ya. Jadi saya sangat mempersilakan Anda untuk bertanya. Anda boleh bertanya secara lisan, atau langsung Anda membuka mic Anda, dan Anda boleh bertanya. Atau jika Anda enggan, ya Anda boleh menulisnya. Ya, menulis di chat kolom, kita akan menjawab bersama-sama seperti itu. Oke, lanjut saja. Serahkan kepada Boksu Perlindungan dan Conta Eka. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi ya di dalam Faith Dialog, dan hari ini kita akan belajar tema yaitu anak yang dijanjikan. Ya, jadi memang secara khusus di hari ini kita akan melihat
bagaimana perjanjian lama itu sebenarnya sudah mengungkapkan kedatangan Yesus, ya, dan juga bagaimana janji-janji itu, nubuat-nubuat yang disampaikan melalui para nabi, terutama ya tentu saja di dalam perjanjian lama semuanya itu sedang mengarah kepada Yesus dan itu juga digenapi. Ya, secara umum nanti kita akan melihat beberapa nubuat yang umum tentang Yesus dan setelah itu kita akan melihat yang lebih spesifik tentang Natal. Ya, tentu saja kalau kita membahas tentang seluruh nubuat yang digenapi di dalam Yesus itu, saya pikir bakal ada beberapa sesi yang nggak bisa cuma sekadar satu sesi seperti ini. Jadi, memang ini kita hanya membahas nubuat-nubuat yang mengarah kepada Natal, kelahiran, kedatangan ya Tuhan Yesus. Ya, kita akan mulai dengan melihat ya sejak kapan sih Yesus itu dinubuatkan untuk datang gitu ya. Jadi Yesus itu bukan adanya waktu dia dilahirkan, tapi Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Dan Yesus itu semakin nyata ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, ada rancangan keselamatan daripada Allah ya, yang disampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ya, kalau kita ingat itu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan Allah menjatuhkan hukuman atas manusia. Perkataan ini ya, ayat ini ditujukan kepada si ular atau kita boleh memahaminya juga dengan si iblis ya. Allah berfirman ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, unik sekali karena kalau kita melihat perjanjian lama ya, itu konsepnya itu adalah patriarkal, artinya mengacu kepada keturunan laki-laki ya, pada bapak, meneruskan marga atau nama dari sang bapaknya ya, atau laki-laki. Tapi di dalam bagian ini secara unik ya, Allah menjanjikan ada keturunan perempuan ya, keturunan perempuan yang seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang bertolak belakang dengan budaya ya, keturunan laki-laki. Jadi keturunan perempuan ketika kita membaca sekilas, apalagi kalau misalnya kita orang perjanjian lama, kita nggak akan ngerti dengan konsep ini. Tapi karena kita berada di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa ini mengacu kepada Yesus yang lahir dari Maria, ya, perempuan atau perawan, ya, sehingga dia itu bukan buah dari hasil biologis pria dan wanita, tapi dia benar-benar adalah dari keturunan perempuan yang dikandung dari Roh Kudus, ya, sehingga ini mengacu kepada Yesus, keturunannya, keturunan perempuan, ya, akan meremukkan kepala si ular dan si ular akan meremukkan tumitnya. Artinya bahwa Yesus ya akan mengalahkan dosa sepenuhnya, tapi si iblis hanya bisa atau hanya sanggup untuk memberikan satu luka yang ya tidak terlalu berarti lah ya untuk Yesus, dalam arti bahwa ya memang kematian secara manusia, tapi bukan berarti kekalahan dari Sang Allah Anak. Ini disebut sebagai proto-evangelium. Proto itu awal atau pertama, evangelium itu kabar baik. Ya. Kabar baik yang pertama yaitu bahwa akan ada keturunan perempuan yang menyelamatkan atau mengalahkan kuasa dari si iblis. Nah, kemudian kita melanjutkan melihat bahwa juga ada janji ya dari Allah melalui Abraham, ya, yang disebut sebagai covenant. Covenant itu sesuatu yang lebih dalam, lebih besar daripada hanya sekadar sebuah perjanjian. Ya. Memang kalau secara umum bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai perjanjian, tapi arti katanya itu sendiri sangat dalam, ya, bahwa itu sebuah perjanjian yang kudus, ya, perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak dan itu sifatnya sangat mengikat, yaitulah covenant.
Nah, di dalam perjanjian lama, covenant itu dibuat atau dimulai oleh Allah Bapa. Dan dia, Allah Bapa itu, Allah ya, mengangkat atau memanggil Abraham dan membuat sebuah perjanjian dengan dia. Ya, ketika Abraham dipanggil, Allah berfirman ya kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini memang berbicara tentang Abraham, ya, tentang Abraham bahwa dia akan punya keturunan yang sangat banyak. Tapi kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, terutama di dalam tulisan-tulisan Paulus, ya, keturunan Abraham itu bukan hanya sekadar keturunan secara lahiriah, ya, atau sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah keluarga, tapi ini keturunan secara iman, ya. Secara iman, artinya bahwa setiap orang yang beriman seperti iman Abraham, beriman kepada yang diimani oleh Abraham, dia adalah keturunan Abraham, dan itu digenapi di dalam Yesus. Ya, kita bisa melihat di dalam kitab Roma bahwa dikatakan melalui iman Abraham, ya, kita semua juga melihat ada berkat yang diberikan kepada kita yang percaya. Ya, iman Abraham menjadi sebuah tipe bagi kita untuk kita juga memiliki pandangan atau memiliki keyakinan kita diselamatkan itu didasarkan pada iman, kita dipersatukan dengan sesama keturunan Abraham dalam roh ini ya melalui iman, dan kita menjadi bangsa yang besar gitu ya, yaitu kumpulan orang-orang percaya, gereja ya, dan melalui gereja itu juga orang-orang yang percaya pada Yesus, nama Tuhan juga dimasyurkan, dan banyak orang juga menjadi berkat. Ini perjanjian, tapi juga ini sebuah panggilan bagi gereja, itu saja ya, bagi orang percaya pada Yesus. Nah, covenant ini kemudian diteruskan dengan Kejadian 22 ayat 18, sama seperti tadi juga kepada Abraham. Secara spesifik langsung dikatakan, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Ya, memang beberapa waktu setelah Abraham, ya, keturunan orang-orang itu dapat berkat melalui keturunannya Abraham. Misalnya bangsa Mesir, ya, dan bukan hanya Mesir, tapi banyak bangsa lain itu diberkati melalui Yusuf, keturunan Abraham, karena dia itu dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyelamatkan banyak orang. Kemudian Israel juga kemudian jadi berkat, tapi kemudian Israel jatuh kepada ketidaktaatan sehingga justru mereka tidak jadi berkat. Ya, tentu saja dibutuhkan sosok yang bisa sepenuhnya itu berada di dalam pendengaran akan firman Allah, ya, yang tentu saja juga digenapi di dalam Yesus Kristus. Dia yang taat, bahkan taat sampai mati, dan matinya itu di kayu salib supaya janji Allah itu digenapi. Ya, ini covenant yang Allah buat, sebuah perjanjian yang Allah buat dengan Abraham yang mengacu kepada kedatangan Yesus. Nah, untuk janji-janji tentang kelahiran Yesus ya akan disampaikan oleh Mbok Suparlindungan. Saya akan memandu dengan slide-nya. Silakan Mbok Suparlin. Iya, baik. Terima kasih Contoh Eka. Bapak Ibu, kita lanjutkan bahwa keseluruhan sebetulnya pembahasan kita malam ini adalah bicara janji dan penggenapannya, ya. Tipe di perjanjian lama atau tipologi, terus antitipenya di perjanjian baru. Dibuat dulu lambangnya, perlambangnya di PL, terus digenapinya di PB, kira-kira begitu. Nah, detail sekali sebetulnya Tuhan merencanakan dalam hal ini, Bapa merencanakan, Anak melaksanakan, Roh Kudus mengefektifkan. Nah, itu bahasa teologisnya kalau kita bicara tentang keselamatan. Perencanaan itu detail sekali, mulai dari proto-evangelium itu dan seterusnya, diutus para nabi, makin terang dalam penyingkapan, disingkapkan, makin jelas
oleh para nabi sampai ke PB nanti penggenapan itu. Janji kedatangan itu, misalnya di Bilangan, berarti masih 5 kitab Musa, Tuhan sudah memberitahu bahwa nih, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Coba lihat. Ini dalam bentuk ke sana, masih ke depan. Masih ibarat kita masih memanggil-manggil supaya datang, kira-kira begitu. Harinya itu. Jadi bintang terbit dari Yakub. Nah, ketika bicara tentang Yakub, itu kita udah bicara tentang 12 keturunannya, yaitulah Israel. Maka bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Di kitab Bilangan sudah ada berarti. Dalam proses perjalanan Israel masih keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dan kalau kita lihat, kalau bicara bintang, kita di Perjanjian Baru, terutama seputar cerita Natal, kita ingat orang Majus. Ya, maka contoh Eka bikin gambarnya ini orang Majus, ya kan? Ketika mereka datang, para Majus itu orang yang sangat suka memperhatikan bintang. Jadi mereka adalah yang minat di dalam ilmu perbintangan. Nah, ketika mereka datang dari timur, dikatakan timurnya mana? Timurnya Bethlehem tentu. Karena mereka menuju Bethlehem mencari bintang itu kan. Sehingga cerita mereka datang, lalu Herodes mengetahui kedatangan mereka. Terus, kalian mau kemana? Kami mau cari bintang. Kira-kira begitu. Lalu bingung Herodes karena sudah bicara tentang raja yang akan datang. Dia merasa sangat terganggu karena masalah kekuasaan. Lalu dikumpulkan, Bapak Ibu kita lihat ya, dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Matius 2 ya. Ketika ditanya di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini kata para Majus itu. Jadi bintang ini maksudnya itu yang sudah dijanjikan di kitab Bilangan. Nah, Herodes tanya semua imam kepala di ayat yang keempat, ahli Taurat bangsa Yahudi, dan mereka jawab dengan sangat jelas. Mereka berkata, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya tuh. Nah, jadi artinya sepanjang perjalanan Israel sebetulnya sampai kepada zaman memasuki perjanjian baru, kata bintang terbit dari Yakub ini sebetulnya secara terus-menerus diajarkan generasi ke generasi. Maka ketika ahli Taurat dan imam-imam ditanya, mereka langsung hubungkan itu. Sebab demikianlah, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi yang mana mereka rujuk? Mika 5 ayat 1. Nanti kita lihat. Silakan maju dulu. Oke. Kita lihat. Waktu Mika 5 ayat 1 dinubuatkan oleh Nabi Mika, itu 500 tahun sebelum Masehi. Artinya 500 tahun sebelum Yesus lahir. 500 tahun cukup lama loh ya Bapak Ibu. Nabi Mika sudah dipimpin oleh Roh Kudus menubuatkan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini sebetulnya nubuatan yang padat. Pertama, dari segi tempatnya Yesus lahir, sudah dijelaskan Bethlehem.
Bethlehem Bapak Ibu, kalau kita lihat riwayat dari Daud, Daud itu kampungnya di Bethlehem, Efrata itu. Bapaknya Isai, anaknya Daud, dan dari situlah dia dibawa beranjak nanti menjadi raja di Yerusalem. Jadi waktu Samuel datang untuk mengurapi dia, Samuel perginya ke Bethlehem itu. Yang didapati abang-abangnya di situ ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, tegap. Tapi Tuhan bilang bukan itu orangnya. Lalu masih adakah anakmu yang lain? Isai jawab, masih ada satu lagi. Tapi menjaga kambing 2-3 kambing domba. Nah, panggil saya. Dan itu kampung Bethlehem. Nah, jadi dari segi tempat lahirnya nanti Sang Mesias itu sudah ditentukan 500 tahun sebelumnya. Maka kita lihat itu penggenapannya ketika Kaisar Agustus. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Kaisar Agustus secara khusus dari sebelumnya Lukas dulu ya. Lukas pasal 2 ya, ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kaisar Agustus itu kaisar di Roma waktu itu. Dan wilayahnya sudah sampai ke Israel semuanya. Dibuat perintah dari Kaisar Agustus supaya sensus. Sebetulnya Kaisar Agustus mau tahu sebetulnya kekuatan wilayahnya itu sudah sampai di mana. Nah, waktu itu cara sensus adalah semua orang harus kembali ke kampung halaman masing-masing. Bukan tukang sensus yang datang ke rumah. Seperti sekarang. Jadi ibarat ini saya ya. Saya ini di Medan, keluarga. Andaikan sensus Kaisar Agustus itu mau diterapkan, saya harus kembali ke Dolok Sanggul. Ada nama yang masuk ke kanan itu Nauli. Disitulah nenek moyangku. Pindah dari Urat Samosir ke Nauli. Dari Naulilah opungku, kakeknya kakekku turun ke Barus. Jadi saya harus kembali ke Nauli. Nah masalahnya Maria dan Yusuf waktu itu sudah tunangan, sudah menikah. Maria sedang hamil, sensus keluar. Tidak ada seorang rakyat pun yang boleh membantah sensus itu. Mereka harus kembali ke kampung halaman Yusuf. Dari mana kampung halaman Yusuf? Ternyata adalah Bethlehem. Karena keturunan Daud dia. Nah itu sebabnya lihat bagaimana cara Tuhan mengatur sedemikian. Waktu Maria dan Yusuf pulang, kehamilan Maria sudah mendekati saat melahirkan. Dan kita tahu cerita Natal itu tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Sehingga cerita, lihatlah Tuhan memakai Kaisar Agustus yang tidak mengenal Jehovah sama sekali untuk menggenapi nubuatan tempat lahir Bethlehem. Cara yang sangat ajaib sekali sehingga Mika 5 ayat 1 itu tergenapi dengan sangat hebat. Nah, jadi anak yang di dalam kandungan Maria itu benar-benar lahir di Bethlehem. Nah, kalau kita lihat pasal 2 ayat 5-6 itu ya. Kembali ke makanya waktu ditanya imam-imam itu di mana anak yang akan dilahirkan, raja yang akan dilahirkan itu, mereka di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab. Nyambung gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tentang tempat lahirnya digenapi dengan sangat tepat sekali. Berikutnya. Sekarang mari kita lihat mukjizat kelahiran itu sendiri. Sebutannya. Mulai kita lihat 700 tahun sebelumnya. Ini kalau tadi tempat lahirnya 500 tahun ya. Nabi Mika. Ini Yesaya 700 tahun. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Di sanalah permulaan ketika sudah bicara tentang seorang anak. Yesaya 7:14 konteksnya adalah ya kita harus lihat di ayat 1-nya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia raja Yehuda. Ini ingat ya, waktu itu Yehuda sudah terpecah dengan Israel.
Ya, jadi kerajaannya Salomo atau Daud itu dulu udah jadi dua, satu Israel, satu Yehuda. Nah sekarang Yehuda rajanya Ahaz, maka Rezin raja Aram dan Pekah bin Remalia raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Jadi Aram dengan Israel utara bersekutu mau menyerang Yehuda. Singkat cerita, kedua kerajaan ini, Aram dan Aram dan Israel, butuh waktu 7 tahun supaya mengalahkan Raja Yehuda, yaitu Ahaz. Tapi setelah ditaklukkannya Yehuda, muncullah kekuatan yang sangat hebat. Itulah Babel. Jadi 7 tahun kemudian setelah mereka perang, lemah semuanya, Babel datang. 3 kerajaan ini, Aram, Israel, dan juga Yehuda, dihancurkan oleh Babel. Dan kita tahu sejumlah besar orang Yehuda itu, orang Israel dibawa untuk buang di Babel. Dan Daniel lah bersama teman-temannya itu bagian dari pembuangan. Jadi maksudnya begini, ketika bicara tentang ada musuh, Raja Ahaz sebetulnya meminta tanda. Ketika Nabi Yesaya bilang, Tuhan pasti menyertai kita, asal kau tetap setia. Kira-kira gitu ya. Terus apa tandanya? Kira-kira begitulah bahasa bebasnya dari Ahaz. Ya kan? Lalu dijawab oleh Nabi Yesaya lah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi siapa dong yang dimaksud? Waktu itu Ahaz sungguh mendambakan penyertaan Tuhan supaya Babel jangan menghancurkan dia. Tapi Tuhan jawab, Tuhan sendiri nanti yang akan kasih tanda. Tuhan malah mengarahkan yang namanya pembebasan, yang namanya Tuhan bertindak membebaskan umatnya, ternyata sudah bicara tentang ke depan. Pembebasan dari dosa sudah yang dimaksud. Dan seorang perempuan muda mengandung. Siapa perempuan muda ini? Nah, di dalam terang Matius pasal 1, kita tahulah itu. Atau Lukas pasal 2, kita tahulah itu. Gabriel mendatangi Maria, seorang perempuan atau perawan waktu itu. Ya kan? Nah, jadi kita lihat, digenapilah itu dengan sangat hebat di dalam diri Maria. Seorang anak laki-laki, katanya benar, kepada Yusuf, dia mengatakan, Tuhan mengatakan begini lewat Gabriel ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Nah, laki-laki kan disebut. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau zaman Yesaya 7:14 ini, Ahaz sebetulnya permintaannya menyelamatkan bangsanya, kerajaannya dari musuh Babel. Tapi Tuhan menggenapinya menyelamatkan umatnya dari dosa. Artinya apa? Bagi Tuhan kerajaan yang dahulu dibentuk oleh Daud dan Salomo itu tidak lagi diperlukan. Makanya sampai hari ini sepulang dari Babel, Israel dan Yehuda tidak pernah lagi membangun kerajaan sampai hari ini. Israel berdiri tahun 48 sudah dalam bentuk negara modern. Dan Israel tidak berkepentingan mendirikan kerajaan lagi sampai hari ini, kan nggak ada kerinduan mereka. Karena apa? Karena kerajaan Daud yang dulu sudah digenapi di dalam kerajaan Allah yang dimana Yesuslah menjadi raja segala kerajaan. Oke, demikian tentang mujizat kelahiran itu ya. Jadi penggenapannya di situ adalah urusan dosa sudah, bukan lagi urusan penyertaan untuk negara ya. Lanjut. Sekarang perannya anak itu, sebab seorang telah lahir untuk kita. Nah, kita lihat dari Yesaya pasal 7:14 tadi. 9. Sorry, itu Yesaya 9 ayat 5 ya.
Lupa ditukar. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lihat perannya ada 4. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan atas bahunya. Dan ini ya perannya. Penasihat ajaib. Ya, penasihat ajaib bicara tentang manusia sudah jalannya salah dan perlu diluruskan lagi. Allah yang perkasa, ini bicara tentang Tuhan berkuasa membebaskan manusia dari kuasa dosa, iblis. Ya. Bapa yang kekal, ini bicara tentang bagaimana Allah merancang sedemikian dari sejak kekekalan sampai kekekalan. Dan manusia dibawa kembali kepada kehidupan kekal. Raja damai, ini bicara tentang manusia yang sudah seteru dengan Bapa, perlu seorang juru damai. Ibarat 2 orang yang berkelahi, berseteru, musuhan, ada orang yang mendamaikan supaya dua-duanya sama lagi, damai lagi. Yesus Kristus bertindak di dalam hal 4 ini. Ya. Terkhusus di dalam mengurus dosa, mendamaikan kita dengan Bapa yang disebut di dalam surat Roma itu, Raja Damai. Maka Yesus di dalam berita Natal sering kita dengar Raja Damai. Nanti minggu ketiga tanggal 13 Desember saya akan khotbahkan itu di gereja Kami Gloria, ya. Maju lagi. Jadi lihat misinya. Sekarang misinya bagaimana Yesus anak yang dijanjikan itu ketika datang ke dunia, demikianlah firman Tuhan dikatakan bahwa aku menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Kalau bicara tentang Daud, Bapak Ibu selalu bicara apa di dalam benak kita? Lihat ya, saya tunjukkan dulu tentang bicara tentang Daud. Matius pasal 1 ayat 1. Ya, Perjanjian Baru dibuka, inilah ayatnya pertama kali. Jadi kalau PL dibuka, pada mulanya adalah pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itulah ayat 1 di PL kan. Kalau ayat 1 di PB, ini langsung. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Pertanyaannya, emangnya Yesus itu anak Daud? Anak Daud siapa? Nanti bisa lihat di dalam silsilah Lukas pasal 3 dan Matius pasal 1. Bukan langsung anaknya si Daud. Terus anak Abraham. Emangnya anak Abraham siapa? Ishak kok. Kenapa? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa 2 nama ini dimunculkan pertama kali? Dan siapa duluan hidup di dunia ini? Antara Daud dengan Abraham. Siapa duluan lahir? Zamannya. Siapa duluan? Abraham duluan. Baru Daud. Terus kenapa Daud duluan dibuat namanya sini? Anak Daud, anak Abraham. Kenapa enggak dibalik? Anak Abraham, anak Daud. Supaya berurut. Enggak dibalik. Saya mau katakan permasalahan yang mau diurus Yesus dalam misinya ada 2 hal yang paling utama. Itu adalah urusan problem kerajaan. Itu yang disebut dengan ketika manusia memberontak kepada Tuhan, berarti manusia sudah tidak mengakui otoritas Tuhan sebagai raja segala raja. Tidak taat lagi. Itu namanya problem kerajaan. Maka ketidaktaatan ini diurus Tuhanlah itu nanti melalui Daud. Maka didirikanlah kerajaan. Bukan Saul dihitung Tuhan sebagai raja yang pertama. Tapi Daud. Daud mendirikan kerajaan dengan harapan melalui tipologi Daud inilah muncul seorang raja segala raja di mana semua manusia kembali taat kepada dia. Problem kerajaan diurus Tuhan. Yang kedua adalah problem keselamatan. Jadi terpisah manusia dari Allah karena dosa. Diusir dari Taman Eden. Nah diurus Tuhanlah keterpisahan dan kematian kekal ini melalui Abraham. Itu sebabnya di ayat 1 muncul 2 nama. Problem kerajaan lewat Daud diurus. Problem keselamatan lewat Abraham diurus. Itu sebabnya anaknya Ishak menjadi sebuah pertanda. Di Gunung Moria dipersembahkan. Ada penumpahan darah di situ. Tapi bukan darah Ishak, diganti dengan darah anak domba yang disiapkan Tuhan itu. Sejak itulah nanti darah anak domba, darah anak domba, darah anak domba, darah anak domba
sampai ke PB sebelum Yesus disalib. Israel tetap mengurus dosanya dengan darah anak domba. Tapi ketika Yesus datang, itu sebabnya Yohanes pasal 1, kalian boleh baca Bapak Ibu, ayat 29, Yesus ditunjuk Yohanes ngomong ke murid-muridnya, dibilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka misi kedatangan sang anak itu, tunas Daud itu, yang dikata melakukan keadilan dan kebenaran. Itu urusan bagaimana dosa akan diurus dengan secara adil, keadilan Allah tetap jalan dengan ada yang dihukum oleh karena kesalahan dosa, tapi yang dihukum adalah Yesus mengganti kita. Kebenaran berarti semua seturut dengan kehendak Allah yang dibuatkan di PR. Tidak menyimpang sedikit pun itu. Dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Nah, dua kerajaan ini yang sudah terpisah sebelumnya. Sebelumnya satu, terpisah setelah Salomo meninggal, dikembalikanlah keutuhannya lagi dengan nama kerajaan Allah. Maka Allah yang memerintah sekarang, rajanya yang disebut raja segala raja adalah Yesus Kristus, memerintah dengan adil. Sebabnya nanti Yesus datang menghakimi dunia. Maka lihat, misi penyelamatan itu dikerjakan dengan sangat tuntas dan kita harus menunjuk salib sebagai puncaknya. Oke, lanjut. Nah, implikasinya bagi kita, silakan contoh Eka kembali. Sampaikan. Ya, terima kasih Bos Suparlin untuk penjelasan yang sangat kaya ya. Nah, tentu saja kalau kita hanya berhenti di informasi tentang nubuat yang digenapi di dalam Kristus, oleh Kristus, melalui Kristus, maka itu hanya akan jadi informasi dan tidak menjadi transformasi ya. Karena itu kita perlu untuk merenungkan ketika Yesus itu sudah dinubuatkan lahir ya untuk datang ke dalam dunia. Merenungkan kenapa nubuat itu harus digenapi, kenapa melalui nubuat, kenapa melalui Yesus, maka kita bisa melihat 4 hal ini ya. Yang pertama, tentu saja kita melihat bahwa Allah itu tepat janji ya. Dan karena dia tepat janji, maka kita bisa mempercayai janji Allah. Karena janji akan kedatangan Mesias sendiri sudah digenapi, ya. Karena itu kita bisa sepenuhnya mempercayai Allah, karena Dia yang menjanjikan bagi kita keselamatan, menjanjikan bagi kita hidup yang kekal, menjanjikan bagi kita kelepasan dari dosa. Itu kita bisa pegang dengan teguh, ya. Kita bukan lagi umat yang berkata mudah-mudahan, semoga, ya. Tapi kita bisa berkata, puji Tuhan kita diselamatkan. Puji Tuhan melalui Kristus kita diberi hidup yang kekal. Puji Tuhan kita bisa berpegang teguh pada keselamatan itu. Dan yang kedua, tentu saja kita bisa mengimani Kristus. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Kedatangan Kristus itu bukannya dia itu hanya sekadar manusia yang dilahirkan, ya. Tapi dia adalah Allah, ya. Dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dia adalah yang menciptakan seluruh dunia ini bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, dan juga dialah yang dijanjikan untuk menyelamatkan umat manusia. Karena itu di poin yang ketiga kita bisa meyakini Kristus, ya, meyakini, percaya, gitu ya, percaya, beriman, ya, dan meletakkan hidup kita pada Dia, karena Dia adalah yang telah dijanjikan Allah untuk mengerjakan penebusan bagi keberdosaan manusia. Tadi Bos Suparlin sudah menjelaskan ya masalah kerajaan dan juga masalah keberdosaan manusia diselesaikan di dalam Kristus. Dan yang keempat, tentu saja ketika kita menjalani Natal, kita bukan lagi melihat kepada hura-hura, pesta, perayaan, ya. Bukannya semuanya tidak boleh, tapi kalau hanya tertuju pada hal-hal duniawi itu saja atau hal-hal yang bersifat kesenangan semata,
maka kita kehilangan pesan utama dari Natal. Jadi melalui pembelajaran hari ini tentu kita perlu untuk menghayati Natal dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus datang menyelamatkan kita. Ya, Natal itu tidak bisa dilepaskan dari Paskah. Ya pastinya itu. Tidak bisa kita setahun itu gereja hanya merayakan Natal tanpa mengingat Paskah, ya. Dan tentu saja sebenarnya juga sepaket dengan kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus. Itu sesuatu yang seharusnya sudah jadi satu paket yang kita tidak bisa pisahkan. Dan gereja memang tidak pernah memisah-misahkan. Hanya saja kecenderungan orang kan merayakan Natal itu jadi satu hal yang paling besar, ya. Dari perayaan gereja itulah puncaknya, padahal sebenarnya dari karya Kristus puncaknya adalah di dalam kematian dan kebangkitannya. Tentu saja kalau hanya bicara soal kematian, semua orang juga mati, tapi dia bangkit, ya, dan dia juga naik ke surga. Jadi sebenarnya itu satu paket. Jadi kita perlu menghayati Natal dengan sungguh-sungguh. Palungan harus sejajar dengan salib, ya. Kalau kita hanya merayakan atau meninggikan palungan, tapi kita tidak meninggikan salib, maka karya Kristus bagi kita, ya, kita menyia-nyiakan karya itu. Tapi kita perlu melihat bahwa palungan itu mengarahkan kita kepada juga salib Kristus, perendahan diri Kristus yang menjadi sama dengan manusia, ya. Kenapa Yesus memilih untuk dilahirkan di kandang domba? Tentu saja bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah random, ya. Allah asal tempatkan, misalnya kalau di peta kita main lempar jarum, ya jatuh di mana ya Yesus lahir di mana. Bukan seperti itu, tapi ada rencana, ada gambaran yang mau ditunjukkan bahwa yang pertama, Yesus sangat dekat dengan konsep domba Allah. Makanya dia dilahirkan di sebuah kandang domba. Yang kedua, Yesus dilahirkan di tempat yang hina, artinya bahwa dia yang mulia merendahkan diri menjadi yang hina. Bahkan manusia manapun ya tidak akan mau dilahirkan di sebuah kandang. Minimal di sebuah kamar yang bersih, yang layak, bahkan kalau bisa di rumah sakit gitu ya. Tapi Yesus memilih untuk lahir di sebuah kandang, mengingatkan kita bahwa dia sendiri sudah merendahkan dirinya, ya bahkan di dalam tulisan Paulus dia merendahkan diri dengan taatnya sampai mati dan matinya itu disalibkan. Dan sehingga itulah yang membuat kita memandang kepada Kristus yang mulia itu. Karena itu, biarlah kita boleh sungguh-sungguh merayakan Natal dengan mengingat bukan hanya lahirnya Yesus, tapi dia menjalani misinya ya untuk menyelamatkan kita. Jadi biarlah kita boleh sungguh-sungguh ya melihat Kristus di dalam Natal, bukan Sinterklas ya. Nah itu soal hal-hal lain, Sinterklas, apa sale semuanya itu nanti akan dibahas di minggu depan. Jadi kalau misalnya sudah mempersiapkan pertanyaan itu boleh disimpan untuk minggu depan. Ya, materi kita sampai di sini. Saya boleh kembalikan kepada Contoh Anto sebagai moderator. Thank you untuk Bu Suparlindungan dan Chantal Eka ya. Temanya anak yang dijanjikan gitu ya. Tadi ya saya simpulkan sedikit lah ya, yaitu bagaimana janji-janji Allah itu digenapi di Perjanjian Lama mengarah ke Perjanjian Baru gitu ya. Nah, Yesus itu berperan di dalam Yesus itu ada bahkan sebelum dunia dijadikan gitu ya. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa ya Tuhan Yesus itu turut berperan dalam penciptaan. Betul ya Santo Eka ya? Ya, nah ini yang seru nih kata Santo Eka tadi, ada marga lelaki ya gitu ya, dari keturunan perempuan. Wah, ini saudara-saudari tahu nggak marga Tuhan itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris marganya J. Dalam bahasa Inggris marganya J, Jehovah dan Jesus. Kalau bahasa Mandarin ya dia marganya Y, Yehovah, Yesu, gitu ya. Bercanda kawan-kawan. Ya jadi Tuhan Yesus itu Tuhan berjanji ya akan memberikan seorang anak gitu ya. Nah janji ini bukan hanya janji-janji biasa, tapi lebih daripada itu yaitu covenant. Jadi dia bersifat ikatan ya,
bukan sekedar janji, tepati adalah mimpi, seperti itu, tapi ini betul-betul ditepati seperti itu. Nah, tadi Bos Suparlindungan juga berkata bahwa segala sesuatu itu ya sampai dari kandung Roh Kudus sampai ke sensus, lahir ke Bethlehem, dikejar Herodes sampai ke Mesir dan bertumbuh besar di Nazaret, itu semuanya itu digenapi semua. Wow, bayangkan ya, satu titik demi satu titik ya, itu sudah digenapi semua, dan anak itu berperan di dalam penyelamatan, bukan membebaskan manusia dari hukuman negara, politik, melainkan membebaskan manusia itu dari hukuman kekal. Allah itu tepat janji, kawan-kawan, ya saudara-saudari, maka kita dapat mempercayainya sepenuhnya. Karena peran dan misi Tuhan membebaskan dari manusia dari hukuman kekal, maka setiap Natal yang kita renungkan bukan hadiah apa yang dapat kita ambil, gereja ada acara apa, melainkan kita merenungi, menghayati keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Saudara Eka juga berkata bahwa jangan hanya Natal aja yang buat wow seperti itu, ya. Paskah juga harus, kenaikan juga harus. Nah, kita orang semua begitu. Ulta rame-rame, ya. Setiap ulta rame-rame, tapi hari kematian nggak ada dirayakan. Itu manusia, ya. Anda dan saya. Ya, oke. Ya, kesimpulannya ya adalah Tuhan menjanjikan anak itu, ya, anak itu Tuhan Yesus telah lahir, ya, kita memasuki hari bulan Natal. Kita menghayati bagaimana Tuhan Yesus membebaskan kita dari hukuman kekal itu. Nah, saat ini saya memberikan kesempatan untuk kita semua untuk bertanya. Ya, pertanyaan apa saja boleh Anda tanyakan. Ya, jika ada bersangkut paut dengan pertanyaan di topik atau tema minggu depan, ya itu akan dijawab di minggu depan. Seperti itu. Ya, silakan saudara-saudari, Anda boleh melalui chat, Anda juga boleh melalui lisan. Ya, silakan. Saya memberi kesempatan ya waktu kepada Anda untuk berpikir. Nah, jadi saya melontarkan satu pertanyaan dulu. Ya, begini loh para Boksu dan juga Contau, yaitu begini. Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi berkat, toh, gitu ya, menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah, tadi dikatakan bahwa tapi bangsa Israel kemudian itu tidak taat seperti itu, sehingga bangsa-bangsa lain itu tidak, bangsa Yahudi itu tidak menjadi berkat, ya, dari dijanji bahwa mereka akan jadi berkat, tapi karena mereka tidak taat, mereka tidak, bangsa lain tidak, mereka tidak jadi berkat dan bangsa lain itu tidak diberkati. Nah, jadi apakah kalau begitu firman Tuhan yang Tuhan katakan itu gagal, Boksu dan Sontau, gitu ya? Tuhan kan berkata kamu akan jadi berkat, semua bangsa juga akan jadi berkat. Tapi karena mereka tidak taat, mereka tidak menjadi berkat, dan orang non-Yahudi tidak diberkati. Nah, apakah karena itu ketidaktaatan manusia menggagalkan firman Tuhan itu? Ya, terima kasih. Dibuka dulu mic-nya, Pak. Ya, ya. Saya jawab dulu ya. Contoh Eka tambahkan ya. Sebetulnya ketika bicara tentang Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, kita lihat secara filosofi pemanggilan itu. Kenapa sih harus berangkat dari Ur Kasdim? Ur Kasdim jauh lebih subur dari tanah Kanaan dari segi prospek pertanian dan peternakan waktu itu. Di sana ada aliran sungai, Efrat, Tigris, Pihon, Gihon, 4. Makanya waktu nyampe di tanah Kanaan udah langsung kelaparan itu Abraham. Kan ceritanya begitu kan. Maka mereka banting setir ke Mesir. Betul, di Mesir masalah sendiri lagi. Nah, jadi singkat cerita, ngapain sih panggil Tuhan? Jawabannya bicara tentang kados, kudus. Kamu harus diasingkan dari semua itu keluargamu. Emangnya kenapa? Di sana mereka penyembah, bukan menyembah Jehovah. Jadi artinya Tuhan memulai satu. Dimulai satu keluarga aja. Nah, sebetulnya
Tujuan Tuhan adalah kados, memisahkan dari yang lain. Kan arti kudus kan itu, beda dengan yang lain. Maka benar connect sekali, imannya Abraham pun mantap sekali kan. Nah, sehingga cerita anak itu lahir dengan pergumulan yang panjang, 100 tahun umurnya Abraham baru lahir, dan Ishak dilahirkan Yakub anaknya, Israel anak-anak Yakub, 12 suku. Sebenarnya kita lihat nih kronologisnya, sebetulnya yang paling utama sebetulnya satu bangsa akan dikumpulkan Tuhan menjadi umatnya, betul. Tapi sebetulnya di balik nubuatan-nubuatan tadi kalau menunjuk kepada Mesias, sebetulnya Tuhan mau menarik garis benang merah dari semua keturunan ini, seperti yang ditulis di Matius pasal 1 itu silsilah, dan Lukas pasal 3 silsilah. Sebetulnya lihat, dalam seperti topik kita malam ini, sebetulnya mau menuju satu pribadi. Itulah Yesus Kristus sebetulnya. Artinya apa? Saya melihat dari sudut pandang rohani, justru Israel sebagai satu bangsa sangat-sangat sulit percaya kepada nubuatan Mesias itu. Buktinya sampai hari ini pun mereka enggak percaya. Mereka hanya PL doang. PB total mereka tolak. Mau kita lihat contoh bagaimana memprihatinkannya orang Yahudi atau Israel ini dalam pandangan Paulus ya. Dalam terang Roma 10 ayat 1-2. Aku baca sama Bapak Ibu ya. 1-2-3 ya. Roma 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka itu siapa? Israel. Di atas itu dijelaskan. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Giatnya yang mana? Giatnya yang mentaati Taurat secara detailnya itu, walaupun tak sanggup. Jadinya, buktinya mana? Waktu Yesus celah orang Yahudi, adas dan jintan kalian bawa, gitu kan? Tahu maksudnya itu? Hasil ini sekarang kan lagi musim nih bikin pot apalah, bunga kayak cabai kayak apa kayak di pot, itu maksudnya. Nah, kalau bicara adas dan jintan itu, tahu maksud Bapak Ibu? Kalau kita ada cabai rawit kita tanam di pot di samping di teras rumah, kalau ada 10 yang matang, 1 harus bawa ke GMI Gloria sebagai persepuluhan. Sampai segitunya orang Israel taatnya. Tapi makanya Paulus bilang mereka sangat sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Inilah Israel. Maka Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tapi mereka buat sendiri kebenarannya, tidak nyambung. Maka sebetulnya secara bangsa Israel gagal memenuhi janji kepada Abraham itu, tapi secara keturunan itu menuju pada Yesus tidak ada satu pun yang tidak ditepati. Itu sebabnya kelahiran Kristus ke dunia ini sukses sempurna. Tapi apakah umat Israel ditolak Tuhan sebagai umatnya? Sampai hari ini enggak. Sampai hari ini enggak. Dan Tuhan berjanji di kitab Wahyu pemulihan kepada mereka dikerjakan Tuhan sebelum Yesus datang kedua kali. Nah, itu janjinya. Tapi secara berkat dunia, tahu bagaimana Israel hebat luar biasa di tengah dunia, percaturan dunia. Ceklah di Google, penemuan-penemuan terpenting dari segi teknologi dan sejenisnya macam-macam. Ceklah dari suku bangsa mana penemunya. Itulah bangsa Yahudi sampai hari ini. Oke, penerima hadiah Nobel 65% adalah keturunan Yahudi. Orang terkaya di dunia ini adalah
keturunan Yahudi. Kira-kira begitulah berkat-berkat jasmani untuk mereka selain berkat rohani yang belum sepenuhnya. Kalaupun di berbagai tempat sebetulnya ada beberapa secara random orang Israel menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan pendeta-pendeta hebat pun ada. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan sama sekali Israel tidak ada yang percaya sama Yesus, tidak juga ya. Oke, terima kasih Pak. Berarti seperti panah punya dua arah gitu ya. Janji ini juga untuk bangsa Israel, tapi lebih ke benang merahnya menarik ke Yesus gitu ya. Betul gitu ya Pak ya? Iya. Ya, karena kalau kita bermisi ya, ada acara-acara misi, orang itu suka tuh pakai ayat ini ya. Kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Gitu kan? Melalui kamu maka bangsa-bangsa akan diberkati. Ya. Sebetulnya secara tidak langsung Yahudi menjadi berkat bagi dunia. Contoh, siapa penemu HP itu? Orang Yahudi. Android itu. Siapa penemunya? Orang Yahudi. Berarti kita diberkati dong semua. Bahkan orang yang memusuhi Israel pun ambil keuntungan di situ. Itulah kira-kira dari segi berkat duniawi ya. Terima kasih. Ya, kalau saya tambahkan sedikit ya. Jadi justru ketika melihat orang Israel gagal, ya, jangan lihat bahwa janji Allahnya yang gagal, tapi manusianya yang gagal. Sebaliknya, ketika manusia itu gagal, Yesus datang, ya, dan dialah yang menggenapi semuanya. Dia yang menggenapi hukum Taurat, dia yang menggenapi janji Allah itu, dan melalui dialah, ya, janji Allah itu berhasil, ya. Karena itu kita nggak bisa melihat janji ini hanya pada perjanjian lama saja, karena kalau hanya pada perjanjian lama, nampaknya gagal. Tapi kalau kita melihat sampai pada perjanjian baru, justru di dalam Yesuslah itu berhasil. Bukankah Paulus selalu menekankan gitu kan? Manusia itu udah dikasih hukum Taurat tapi nggak bisa taat, nggak bisa 100% gitu ya. Tapi karena ada Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat, makanya itulah berhasil. Nah, berhasil kalau saya buat catatan saya di sini, hukum Taurat ya atau janji Allah itu di manusianya gagal, tapi di Kristuslah itu berhasil atau digenapi. Ya, itu tambahannya. Oke, thank you Santa Eka. Berarti ya, ini juga berlaku bagi kita lah ya. Misalnya, ya kita gagal menjadi orang Kristen yang sempurna gitu ya di hadapan Tuhan. Kita nggak mungkin menjadi orang yang sempurna, tapi kita disempurnakan oleh Kristus. Begitu ya Santa Eka ya? Amin. Ya, Tuhan tidak pernah gagal kawan-kawan. Ya, jadi nggak usah takut kawan-kawan. Ya, kita gagal, Anda lemah, saya lemah, ya kita tak berdaya. Don't worry, ya Tuhan kita tidak pernah gagal. Oke, jadi apakah ada pertanyaan dari saudara-saudari? Jika ada, langsung tanya saja. Ya, penyaji kita baik kok, nggak makan orang punya. Dari Hong Lili ini biasanya ada itu Hong Lili sih. Iya. Kalau bukan pertanyaan, sharing juga boleh. Iya. Oh, Bu, saya tadi bilang bahwa kematian ya tidak dirayakan, tapi saya teringat orang Batak waktu ada merayakan kematian ya, gendang bertalu-talu ya. Menortor. 7 hari loh itu ya. Merayakan ya. Merayakan atau berduka itu ya kecil? Sebetulnya tergantung umurnya. Kalau umurnya udah misalnya 70 tahun ke atas barulah. Tapi kalau masih muda-muda enggak juga. Oh, gitu. Iya, tergantung umur lah ya. Iya, iya. Itu Kalau makin banyak hari makin banyak biaya ya Pak perlindungan. Oh iya. Ya, harus yang bisa sanggup membiayai baru bisa ya. Iya. Ya. Kalau saya pernah merenungkan ini kan gitu ya, seringkali kita merayakan ulang tahun kita dalam arti lahir secara fisik gitu ya. Tapi kita lupa, kita merayakan kematian kita dalam arti mati dari dosa ya, mati dalam dosa. Kita lahir dalam dosa, kita rayakan, mati dalam dosanya tidak kita rayakan atau tidak kita ingat tanggal
tanggal peristiwa kita mati dalam dosa, artinya bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan Mbok Suparlindo kan punya kesaksian ini bahwa dia selalu ingat tanggal kelahirannya di dalam hidup yang baru. Wah, sekali. Iya. Ya, ini ada satu lagi ya. Kalau kita berbicara tadi ada dikatakan orang cenderung untuk mengutamakan hari Natal ya daripada hari-hari lainnya ya. Dan juga saya lihat kecenderungan sampai saat ini orang hanya pada saat Natal dan Paskah aja yang ramainya gitu di gereja. Apakah ada kiat-kiat dah ya dari pendeta atau hamba Tuhan bagaimana supaya ini tidak menjadi kecenderungan begitu ya. Walaupun memang kita anggap bahwa itu satu paket, tapi itulah yang sering-sering ramainya di gereja. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Namanya jemaat napas. Apa itu, C? Natal dan Jemaat Paskah. napas. Natal dan Natal dan Paskah. Nah, baru nampak orangnya. Gimana? Yang sering-sering nampak pada saat Natal dan Paskah. adalah orang napas katanya. Jemaat napas. Jemaat napas. Tapi lebih bagus daripada sama sekali nggak hadir kan? Iya. Wah, kondisi COVID seperti ini, jadinya sama sekali nggak bisa hadir. Oke, silakan, Saudara Agus. Tarik dengan istilah tadi mengenai perayaan orang mati ya, diangkat seperti di budaya Batak. Itu juga seperti kata Pak Pendeta Perlindungan. Saya kira bukan hanya pada usia yang sudah lanjut, tetapi ada ukurannya juga bagi mereka. Yaitu sudah usia lanjut, tapi anak-anaknya sudah berhasil juga. Baru itu namanya sahur matua. Iya. Artinya betul-betul dihargai lah. Karena itu kalau orang yang seperti itu meninggal, tangannya tidak perlu taruh di perut, langsung lurus. Lalu lurus saja. Oh, taruh di samping ya, taruh di samping ya. Di samping. Kalau di Itu perut namanya- kan Kalau dari perut masih lapar gitu ya? masih Nah, sesuatu. kalau di perut itu orang masih berdoa katanya, masih Oh, berdoa. masih berdoa. Nah, kalau sudah tangan di bawah itu udah lurus dia, sudah jalan lurus menuju ke tempat. Seperti jalan tol ya. Nggak ada hambatan ya? Ya, itulah saya pikir yang mereka rayakan itu. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan kita memperingati seperti kematian Kristus? Mungkin agak jauh dari itu. Nah, tadi saya tertarik dengan istilah dari contoh Eka soal kelahiran Yesus memilih untuk lahir di kandang. Saya kira mungkin ini perlu diperbaiki karena orang kalau mau lahir dia nggak tahu mau lahir di mana, dia nggak bisa pilih, dia nggak bisa pilih. Ya, dia pokoknya kalau mau di orang tuanya yang mengandung itu mau di rumah sakit, ya lahir di rumah sakit, nah, gitu ya. Jadi saya pikir mungkin bukan karena Yesus memilih itu, tapi memang itulah penggenapan dari nubuatan yang dijelaskan oleh Boksu Perlindungan tadi. Ya, jadi bukan Yesus pilih di Bethlehem di kandang itu, tapi memang itulah digenapi nubuatannya di mana dia harus lahir di situ, sehingga ada hubungannya dengan pengosongan diri ya, keteladanan dalam hubungan kesederhanaan gitu ya, menghampakan diri untuk menyelamatkan kita. Tapi soal pilihan Yesus pilih lahir di situ, saya kira kita pun tidak pernah memilih kita lahir di mana. Ya, saya kira itu ada istilah yang tadi kebetulan keluar dari pernyataan contoh Eka. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih. Ya, mungkin jawaban itu kita perlu menjelaskan secara teologis lah, gitu ya, teologinya gimana, doktrinnya gimana. Itu kalau dijelaskan itu ya bagus sekali. Tapi kalau bilang ke saya tidak tahu ya, mungkin saya kurang paham Alkitab. Tapi kalau bilang Tuhan Yesus digenapi lahir di kandang, saya nggak pernah membaca di Perjanjian Lama.
gitu ya. Yang ada di Bethlehem gitu ya. Makanya Iya. makanya para apa tuh? Wenshi apa itu lah? Ahli Taurat, Gembala. Oh. ahli Taurat itu mereka nggak bisa terima gitu karena Tuhan Yesus miskin. Ya, seharusnya kan di Bethlehem, di Yerusalem, wow, ya, kota raja. Tapi kok lahir di kandang, anak tukang bangunan, apa gitu ya? Ya, jadi mungkin ya memilih itu, inilah yang membuat kita beda, ya, membuat kita beda antara Tuhan Yesus dengan kita. Tuhan Yesus itu dapat memilih, gitu ya, karena memang dia itu sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, bahkan dunia dijadikan itu dia berperan seperti itu, ya seperti itu. Ya mungkin butuh penjelasan aja sih. Ya oke, itu dari saya ya. Oke, ada lagi dari kawan-kawan mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada aku tanya lagi nih. Atau Ciliyong nih, Ciliyong ada ini biasa. Atau kita yang tanya jemaat gitu. Enggak, saya mungkin hanya pingin kasih sharing aja. Coba sih. Iya. Berita keselamatan itu kan di Natal, yaitu artinya Natal itu adalah berita keselamatan. Tetapi pada prakteknya di zaman sekarang, orang-orang merayakan Natal itu, apalagi di dunia barat sana, hura-hura ya, wah hura-hura. Terus kalau di negara kita, kalau kita di Indonesia ya, untuk menjelang Natal itu latihan mati-matian, capek-capek. Untuk penampilan demi satu malam ya. Untuk performance yang hanya 1-2 jam itu. Tapi ya saya prihatin lah. Harusnya Natal itu dikembalikanlah maknanya yang sebenarnya apa. Untuk memberitakan keselamatan. Ya, kita carilah jiwa-jiwa yang belum mendapat berita keselamatan itu, kita ajaklah merayakan Natal bersama. Ya tapi saya waktu zaman dulu saya di kampung ya, perayaan Natal kami itu bagus sih. Soalnya di daerah saya itu yang percaya bahwa Kristus orang Chinese-nya kayaknya masih 1-2 keluarganya. Boleh dibilang 98% itu belum percaya. Jadi Natal itu dibuatlah perayaan, diundanglah semua orang-orang yang dari seluruh kota, datanglah, ayo Natalan kita. Tapi di situ acara-acara diselip-selipin lah mengenai berita keselamatan. Nah, saya pikir itu lebih bermakna daripada dirayakan, apalagi di kompleks saya ini, di kompleks saya tinggal ini kan banyak orang kita Tapanuli. Wah, kalau Natal yang banyak Natal mereka, Natal marga, Natal sekampung, Natal segereja, Natal saya pening kita dengarnya kan, banyak kali Natalnya. Tapi sebenarnya kenapa nggak dikembalikan ke maknanya? Tidak ada misi mereka untuk memberi berita keselamatan. Sudah hilang kurasa berita keselamatannya. Malahan lebih menonjolkan ke itu perayaan-perayaan. Ya, seperti itulah yang saya rasakan sekarang. Tapi saya bingung, kapan itu Natal sekampung, Natal semarga, Natal dari marga suamiku, Natal dari marga istriku. Banyak sekali lah kan Natal-Natalnya itu. Gitulah kira-kira, Pak. Ya, terima kasih. Ini ya. bukan mengkritik orang Batak ya, harus ditekankan. Ini bukan kritik terhadap orang Batak. Jangan nanti tiba-tiba diambil videonya dibilang, oh ini menghina. Bukan maksudnya seperti saya itu. didatangi sekampung. Harus diluruskan. Ya, tahu penyajinya juga orang Batak ya. Dua-duanya ya penyajinya ya, satu Situmorang, satu Tampu Bolon ini. Bolon. Ya, oke. Ya, thank you untuk sharing dari Ciliyong ya. Nah, ini dari sharing Ciliyong saya terpikir satu pertanyaan ini, mungkin boleh dijawab ya oleh Musu dan Santa Eka. Tadi kan dibilang kalau perayaan itu salah, seakan-akan perayaan itu tidak ada makna dan tidak ada artinya seperti itu. Jadi saya ingin bahwa Boksu dan Santa Eka meluruskan ya supaya kita tidak juga kritis gitu ya. Oh, tidak boleh merayakan. Seharusnya Tuhan Yesus kalau Kristus lahir, ya kita memang harus merayakan gitu loh. Wow, Kristus lahir. Wah, ini seharusnya
kabar sukacita, begitu kan? Kalau kita semakin besar tuh makin bagus. Nah, kan begitu. Masa seorang juru selamat hadir, kita nggak boleh merayakan? Nah, coba diluruskan dulu, Boksu Parlindungan dan Santa Eka. Thank you. Natal itu kan kalau kita lihat dari penyampaian pesan malaikat Gabriel kepada gembala-gembala ya, malam yang kudus itu. Ayat 10 misalnya Lukas 2 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu joy to the world. Itu dia, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Makanya muncul lagu joy to the world, gitu kan. Nah, itu penyanyi kan? Tadi nggak nyanyi loh. Penyanyi. Sebelum mulai harusnya Pak Perlindungan nyanyi dulu. The Lord has come, ya kan? Jadi kesukaan besar inilah yang diterjemahkan orang Kristen. Kalau namanya merayakan Natal harus kelihatan gembiranya, sukacitanya sampai ke pernak-perniknya. Cuman itu tadi, benar itu Ciliung bilang, kalau celebrate-nya ada, maka substansinya juga harus tetap ada, yaitu berita kelepasan dari dosa. Jangan pula merayakan Natal, orangnya belum meyakini keselamatan di dalam Kristus. Habislah. Makanya orang Batak banyak itu penguam marga, STM, marga istri, marga suami, dan seterusnya. Karena setiap kali habis Natal makan saksang mereka. Enak. Saya beberapa kali pembicara di Natal seperti itu selalu saksang. Ya, katanya jam 5 mulai, bisa jam 7 baru mulai. Molor 2 jam. Terus kita tanya, kenapa molor lama kali? Saksangnya belum masak. Karena motong mereka. Benar-benar dipotong 1 ekor. Mengerjain itu kan lama. Bukannya catering yang dipanggil. Mereka sendiri yang ngerjain. Kelihatan gotong royongnya sih, sehati sepikir. Cuman itu tadi, Ciliung, mereka sebetulnya mau sukacita itu benar-benar alami, tapi itu tadi jangan sampai kehilangan makna keselamatan dalam Kristus, ya. Oke, Santa Eka ada tambahan? Ya, saya ketika, nah gimana? Oh, contoh Agus dulu, silakan. Saya pikir apa yang kita diskusikan ini perlu ada keseimbangan, artinya antara perayaan yang tadi tapi juga tentang berita. Nah, saya lihat di dalam kebersamaan kita di Gereja Metodis ini mulai seimbang. Contohnya ketika kita mengunjungi orang-orang di rumah sakit, kita tidak hanya membawa mereka bingkisan, tapi kita juga menyampaikan kabar baik pada mereka supaya mereka mengerti. Nah, saya kira ini yang mungkin perlu ditiru oleh tradisi-tradisi yang lebih mengutamakan perayaannya, tapi melupakan pemberitaannya. Saya kira itu. Jadi kita sudah on the track, saya lihat, kalau Metodis Gloria. Terima kasih Contoh Agus. Memang kita perlu seimbang gitu ya, antara message dan juga perayaan. Terlalu menekankan di perayaannya salah, terlalu menekankan di message-nya saja juga jadinya kaku gitu ya mungkin ya. Nah, saya pikir ini satu hal yang tadi juga Bosu Parlindungan sudah sebutkan peristiwa ketika malaikat itu datang menyamperin para gembala ya. Ketika saya pikirkan kronologis terjadinya itu gitu kan, para gembala itu kan ya salah satu kelompok yang paling awal merayakan Natal. Ya, tentu saja yang paling awal merayakan Natal itu adalah Maria dan Yusuf. Kondisinya itu mereka di tengah sensus, ya, mereka harus pulang kampung, nggak dapat tempat tinggal, itu sudah malam mungkin ya. Mereka masuk ke dalam sebuah kandang dan ya Bethlehem itu bukan kayak Yerusalem ya, yang mungkin kalau Bethlehem itu kota kecil gitu ya, malam itu udah nggak ada orang berkeliaran. Lagian sensus itu perjalanan jauh, pasti orang begitu nyampe capek, tidur gitu kan. Jadi
kalau saya bayangkan Bethlehem itu kota yang sepi sekali gitu ya. Sepi di malam hari itu ya, sepi karena orang capek perjalanan, sampai di sana mungkin ya kumpul dengan keluarga lah mungkin, tapi kalau Yusuf dan Maria mereka ya masuk di dalam kandang itu. Nah, kemudian orang-orang yang merayakan Natal selanjutnya tadi saya katakan para gembala gitu ya. Mereka itu pertama kali merayakan Natal itu bukan melihat Yesus, tapi menerima pesannya dulu. Dan itu pesannya dari malaikat luar biasa. Dan setelah itu mereka langsung melihat paduan suara, konser paling besar sejagat raya gitu ya. Malaikat itu dari surga, kelihatan tangga itu ya, jalan gitu. Tanpa mereka paduan suara paling megah sepanjang masa gitu. Mereka melihat sebuah konser yang terbesar, artis-artis di Amerika pun kalah gitu ya. Habis itu mereka melakukan perjalanan dan masuk ke sebuah kandang yang itu kayak mereka habis nonton sesuatu yang megah, terus tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kandang dan menemukan bayi, ya mungkin Yesus waktu itu masih tidur gitu ya, nggak mungkin diganggu, dalam arti nggak mungkin ribut-ribut, mungkin mereka ngobrol di dalam kandang pun bisik-bisik gitu. Jadi kayak sebuah hal yang sangat jomplang. Tapi itulah yang terjadi gitu ya. Di satu sisi ada perayaan yang luar biasa, menyatakan message yang besar, tapi ketika bertemu langsung dengan bayi Kristus itu langsung terdiam gitu. Nah, kita perlu untuk melihat bagaimana berdiam di hadapan Tuhan itu sesuatu yang sebenarnya sangat luar biasa. Terdiamnya dalam arti bahwa kita kagum gitu ya, kagum sekali. Yaitu ada salah satu disiplin rohani untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, yaitu kontemplasi. Itu satu hal yang sebenarnya baik sekali. Tapi ketika saya sendiri merenungkan gitu ya, Natal pertamanya para gembala ini ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka hanya bisa terdiam, bisik-bisik, mengagumi, dan konser itu seakan-akan langsung tertuju ya pada sebuah bayi seorang bayi yang ya itulah penggenapan janji itu. Jadi memang harus sangat-sangat berimbang antara perayaan dengan dengan message, tapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, saya pikir kekaguman itu harus selalu ada gitu ya. Kekaguman akan siapa itu Tuhan itu sendiri, kekaguman akan cara kerjanya Tuhan gitu ya, dan kekaguman dengan karya Tuhan dalam hidup kita itu satu hal yang saya pikir membuat kita perlu untuk ya kehabisan kata-kata. Seberapa sering sih kita kehabisan kata-kata di hadapan Tuhan? Ketika mau doa itu nggak bisa keluar apa-apa karena saking ya bukan karena bergumul aja, tapi karena saking kagumnya sama Tuhan. Mau ngomong apapun nggak ada yang bisa keluar gitu. Itu satu hal yang saya pikir sangat indah kalau kita merenungkan Natal yang pertama itu. Ya itu dari saya. Oke, thank you Santa Eka. Ya, jadi saya simpulkan ya, boleh merayakan Natal, boleh ya kata Busu ya, tapi jangan kehilangan maknanya, gitu ya. Nah, dari contoh Agus, boleh merayakan, boleh, tapi kita harus ada keseimbangan, gitu ya, antara perayaan itu dan juga jangan lupa untuk memberitakan informasi itu, gitu ya, ke bangsa-bangsa, ke orang-orang, ke tetangga. Nah, dari contoh Eka itu, saya menangkapnya lebih daripada perayaan itu bukan tentang soal eksternalnya, melainkan internal, yaitu sikap kita bagaimana mengagumi Tuhan itu, gitu ya. Ya, orang-orang sekarang merayakan itu hanya terfokus kepada eksternal, acaranya apa, pakai baju apa, gitu ya. Tapi di dalam hati itu yang internal itu malah nggak ada, malah kehilangan hormat akan Tuhan, kekaguman terhadap Tuhan, gitu ya. Bahkan hanya melihat konser, wah itu wah bagus ya, ini Bengseng Cuk, wah keren ya, wah suaranya enak didengar ya, artisnya Korea ya, wah sedap ini, nah, gitu ya. Tapi tidak lagi
di hati itu tidak ada lagi yang namanya mengagumi Tuhan. Wow, hari ini Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau misalnya kita peduli kepada internal daripada eksternal, maka keperayaan itu kata Saudara Eka belum tentu harus gebiar-gebiar gitu ya. Mungkin kita bisa diam, sunyi, senyap, merenungi kelahiran Tuhan Yesus. Begitu ya Saudara Eka ya? Ya, terima kasih ya. Jadi boleh merayakan Natal ya, tapi jangan kehilangan maknanya. Oke. Jadi coba dari kawan-kawan yang lain ada lagi pertanyaan? Ada? Ya ada? Ya waktu kita ada 10 menit lagi nih. Ya kalau nggak ada aku tanya lagi. Ya begini. Ya dari tadi kita kan bahas tentang bintang gitu ya. Oh melihat bintang-bintang. Nah ada 2 isu nih yang aku dengar. Satu isu adalah orang Majus itu peramal. Ya. Orang yang meramal nasib. Kata orang, ya gitu ya. Kok Tuhan memakai peramal itu sih untuk menunjukkan dia lahir? Nah itu mungkin Boksu dan Santa Eka boleh luruskan satu pertanyaan. Nanti ada lagi yang kedua. Oke, thank you. Coba Boksu, Santa Eka. Siapa dulu? Saya? Oke. Ya, orang Majus itu bagi sebagian orang itu peramal, tapi bagi sebagian orang lain itu mereka justru scientist. Mereka mempelajari letak bintang, mempelajari kalau posisi bintang seperti ini itu mengarah ke apa gitu ya. Tapi juga melihat ini ya, bahwa mereka itu kan bukan orang Yahudi. Mereka mendapat janji, mereka bukan melihat janji yang ada di perjanjian lama. Tapi mereka melihat ada satu hal yang istimewa gitu ya, yang beredar di kalangan mereka. Jadi itu ya, agamanya mereka ya boleh dikatakan, yang mengatakan bahwa kalau ada bintang yang besar, sedang ada raja yang datang. Ya. Jika ada bintang yang besar bercahaya, maka ada raja yang datang. Makanya mereka menghampiri, mengarah kepada bintang itu, dan ya mereka menerima nubuat itu. Tapi ya kalau dikatakan kenapa ya Tuhan memanggil mereka, ya karena Tuhan mau memperlihatkan betapa luar biasanya karya Tuhan ya, karya Tuhan di dalam sejarah umat manusia ya. Jadi janji Tuhan ya tentu saja kita amini, kita imani itu ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi bayang-bayangnya juga ada di dalam budaya lain. Kalau kita ikuti selama dari awal Fit Dialog kita kan itu yang selalu kita sampaikan, bahwa di budaya lain pun sebenarnya Tuhan menitipkan, menyelipkan ada kebenaran Dia. Ya, jadi di sini sebenarnya juga ada kebenaran tentang Kristus yang dititipkan kepada budaya lain. Dan pada akhirnya ketika mereka menghadap Kristus, mereka menyembah. Ya. Mungkin mereka justru yang terlebih dahulu menyembah kepada Yesus. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam cerita, di dalam kisah ini di Matius itu kan, Matius itu sebenarnya membuat sebuah perbandingan. Yang satu itu orang yang tidak atau bukan Yahudi, yang mereka itu tidak menerima janji secara langsung, ya, bukan keturunan Abraham, tapi mereka datang karena mereka mendapatkan janji dari budaya mereka, dan mereka menyembah. Sebaliknya dibandingkan dengan Herodes, dengan ahli Taurat pada waktu itu, mereka tahu janji itu, mereka dari orang Yahudi. Ketika ahli Taurat itu ditanya, mereka langsung bisa kasih jawaban, itu di Bethlehem gitu ya. Mereka dari Yerusalem gitu kan, Yerusalem ke Bethlehem cuma beberapa kilometer saja. Oh, itu di Bethlehem, tahu mereka. Tapi nggak ada niat untuk menyembah. Bahkan Herodes gitu ya, di mulut dia katakan saya mau menyembah, tapi kenyataannya di akhir dari cerita itu, kisah itu, Herodes bunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Nah, jadi ini sebuah kontras. Mereka yang tidak kenal terhadap Allah justru dipanggil untuk datang kepada keselamatan itu. Memang tidak diceritakan apakah mereka akhirnya percaya pada Yesus atau tidak, tapi itu sebuah gambaran bahwa
ada orang yang sesungguhnya tidak menerima janji, tapi mereka merespons terhadap janji. Dan ada orang menerima janji, tapi mereka mengabaikan janji itu. Ya, jadi itu di dalam kisah orang Majus. Ya. Bu Suparlindungan kalau mau menambahkan silakan. Belum di-unmute, Bu Su. Mic-nya. Ya. Ada salah satu pekerjaan Tuhan yang sangat unik juga, tapi agak tersembunyi misalnya ya. Apakah Tuhan hanya bekerja di dalam diri orang-orang yang tercantum di Alkitab ini saja dalam arti Israel? Enggak juga. Tuhan bekerja juga di suku bangsa lain dalam waktu yang sama. Contoh aja. Misalnya, waktu Ishak mau mencari istri, Ishak ya, kemana Abraham suruh si Eliezer itu, pembantunya itu, mencari? Halaman. Ke kampung halamannya kan, ke kampungnya kan. Maka supaya ketemu nanti buru tulangnya, kan gitu. Betul. Buru pamannya, betul kan? Oke. Kalau begitu, Nun jauh di sana, adanya orang yang takut akan Tuhan. Bapaknya si Ribka itu, betul nggak? Ribka itu sendiri, kan didapati Ribka orang yang sangat saleh. Ya kan? Maka dicarinya ke sana. Tuh, berarti di luar orang-orang yang diceritakan ini secara detail, di sana ada juga orang yang takut akan Tuhan. Itu loh, satu sisi ya. Nah, jadi itu bagaimana cara Tuhan, karena semua dunia ini adalah miliknya, manusia yang ada di dalamnya ciptaannya. Nah, termasuklah orang Majus, bisa dipakainya Herodes, dipakainya Kaisar Agustus, dipakainya, ya kan? Bahkan nanti di zaman Daud, iblis pun bisa dipakai, kira-kira begitulah. Artinya dia berdaulat atas semua. Jadi bagaimana supaya akhirnya tergenapi? Contoh aja lah, contoh nih, pas tadi kuliah ya. Dengan orang Majus yang datang mencari bintang itu, akhirnya kan ketahuan Herodes ada raja yang mau lahir. Maka tadi dikumpulkan imam-imam itu. Nah, tapi kan ingatkan pesannya Herodes itu kepada orang Majus itu, nanti kalau kalian ketemu, kamu balik ke sini ya, kasih tahu saya di mana anak itu, biar saya pergi juga menyembahnya. Katanya loh. Udah ketemu, datang malaikat ngomong tuh sama orang Majus, kalian jangan balik lagi ke Herodes, cari jalan lain aja. Sebab raja itu mau membunuh anak itu. Coba lihat caranya itu ya. Maka tergenapilah, melarilah Yusuf bersama Maria membawa anak itu ke Mesir. Betul nggak? Menghindari pembantaian yang dilakukan Herodes itu. Maka setelah selesai Herodes mati, terus anak itu dipanggil lagi dari Mesir, maka tergenapilah Hosea 1 ayat 1. Tahu Hosea 1 ayat 1? Jauh tuh 500 tahun sebelumnya. Dari Mesir kupanggil anakku. Coba bayangkan. Jadi semua peristiwa ini diatur Tuhan. Supaya satu-satu nubuatan di PL itu tergenapi dengan sangat detail sekali. Itu saya selalu kagum luar biasa kepada Tuhan kalau udah melihat kebenaran seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Nah, kawan-kawan lo ada yang ada di sini, lu nggak mau dipakai Tuhan, nggak apa-apa ya. Nanti Tuhan akan pakai orang lain ya untuk melanjutkan pekerjaannya. Nah, tanpa juga Herodes, tanpa sengaja, tanpa sepengetahuan Tuhan, Herodes, dia sebenarnya dipakai oleh Tuhan, betul ya Pak? Gitu ya Pak ya? Nah, tapi bedanya apa? Orang yang dipakai Tuhan, yang meresponi panggilan Tuhan, itu menikmati. Herodes nggak menikmati. Nah, seperti itu perbedaannya. So, kawan-kawan, kalau Anda dipakai untuk Tuhan dalam melakukan pekerjaannya, meresponilah. Ya, supaya Anda menikmati bersama Tuhan, bekerja bersama Tuhan, dan Tuhan juga bersama-sama dengan Anda.
Daripada kamu dipakai Tuhan tanpa pengetahuan Anda, kamu kehilangan kenikmatan itu. Wow, seperti itu ya. So, kawan-kawan, mungkin waktunya sudah selesai ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi itu pending ya, gitu ya. Jadi untuk malam ini ya, terima kasih untuk Bos Suparlindungan dan juga Saudara Eka telah mengajari kita semua tentang makna sesungguhnya Natal dari sudut anak yang telah dijanjikan ya, anak yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kita, dan itu sudah digenapi. So, kawan-kawan, ada nubuat-nubuat yang belum digenapi, seperti Tuhan Yesus datang kedua kali. Tapi kita percaya bahwa di perjanjian lama yang Tuhan menggenapi janjinya, di perjanjian baru nanti Tuhan juga akan menggenapinya. So, untuk kita semua ya, jangan meragukan atas nubuat dari Tuhan, janji-janji dari Tuhan, sebab janji Tuhan itu mengikat, bukan janji-janji yang tepati tinggal mimpi, gitu ya. Dia pasti menggenapinya. Jadi dia katakan kepada Anda bahwa dia akan menyertai Anda. Dia adalah Allah Immanuel. Nah, dia pasti akan menggenapi janji itu. So, apabila Anda di tengah COVID, ya, Anda diserang kesehatan, dari segi keuangan, jangan takut. Dia adalah Tuhan Immanuel yang menyertai kita. Amin semua. Ya, kita tutup ya. Saya mengundang kita semua untuk minggu depan kita hadir lagi. Ya, minggu depan kita akan ada lagi pembahasan tentang Natal ya, yang pasti lebih ya akan juga seru ya, malam ini ya. Jadi tunggu kehadirannya semua. Jadi untuk menutup saya persilakan Tuhan Tau Rona untuk menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di malam hari ini kami boleh belajar bersama tentang perjanjian Allah di dalam hidup kami. Terkhusus untuk di bulan ini kami mengingat tentang kelahiran Yesus yang menjadi juru selamat di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap karya Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami alami sampai dengan saat ini, terkhusus untuk kami secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami juga bersyukur untuk setiap kami yang boleh mendengar bersama, biarlah kami semakin tahu dan mengalami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Bok Suparlin dan juga Contoh Eka yang sudah berbagi bersama kami. Kiranya Tuhan semakin memberkati mereka di dalam pelayanan, bahkan kehidupan mereka, kesehatan dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, dan untuk istirahat kami malam hari ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.